Sebelum kalian nonton video ini, kalian wajib pencet tombol like dan subscribe. Karena dengan like dan subscribe, kalian berarti support channel ini. Terima kasih. Oke, halo Sobat Horor, kembali lagi bersama saya Steven Evander di sesi solo camping horror. Jadi kali ini Sobat Horor, mungkin kalau kalian lihat video saya sebelumnya yang tentang camping di daerah pantai Parangtritis di bagian timur ya Sobat Horor ya. Nah, kali ini masih di kawasan yang sama ya, dan cuma kali ini tuh ada di area titik yang berbeda dibanding kemarin. Jadi di sini tuh kenapa saya menginjakan kaki di sini itu ya Sobat Horor ya. Jadi saya itu pernah mendatangi sebuah tempat, dan ini aku masih ingat nih Sobat Horor ya. Dan memang ternyata sampai saat ini ya, sampai kemarin lah, kira-kira minggu kemarin tuh ternyata tempat ini tuh masih sering digunakan untuk hal-hal yang aneh-aneh, kayak contoh pesugihan lah dan yang lain-lain lah, kayak tempat bersembayang, meditasi dan lain-lainnya Sobat Horor ya. Katanya sih kedoknya meditasi, cuma kalau menurut saya pribadi sih ini sudah masuknya ke musyrik Sobat Horor ya. Nah, kali ini tuh ya Sobat Horor, saya ini ingin mendatangi sebuah warung ya, tempat warung yang sudah jarang terpakai tapi malah dipakai untuk tempat bersembayang atau memuja atau pesugihan kalau orang bilang, tentang dalam arti pesugihan Nyi Roro Kidul Sobat Horor ya. Sebenarnya ya terserah mereka mau muja apa, mau ini apa gitu ya. Cuma di sini tuh pernah ada cerita ya, di tahun 2018 itu pernah sampai ada korban Sobat Horor ya. Korbannya itu bukan nggak sampai meninggal dunia, cuma lebih tepatnya ke pelecehan seksual Sobat Horor ya. Korbannya itu seorang wanita, usianya itu 24 apa 25 gitu. Aku kurang tahu modusnya seperti apa lebih detailnya. Cuma katanya kalau orang yang sudah masuk ke area itu atau ke warung itu dan dia mencoba untuk meditasi, katanya Nyi Roro Kidul akan datang. Ya itu katanya Sobat Horor ya, hanya katanya, sebatas katanya. Maka dari itu saya akan mencoba mendatangi warung tersebut, mendatangi tempat tersebut. Katanya itu masih sering dipakai sampai saat ini. Nah, kebetulan ini jatuhnya itu hari Rabu. Enggak, Kamis dong berarti, malah ya. Malam Jumat dong ya, malam ini Sobat Horor ya. Wah, gila sih ini sih. Ini bakal merinding total nih, katanya sih gitu. Katanya Nyi Roro Kidul bakal datang kepada orang yang bersemedi atau bermeditasi di tempat tersebut Sobat Horor ya. Tempatnya tuh nggak jauh, tuh sudah kelihatan warungnya. Ya lumayan agak jauh, tapi udah kelihatan Sobat Horor ya. Maka dari itu saya akan langsung ke sana. Dan Sobat Horor, sekarang jam menunjukkan pukul ini agak burung ya. Sekarang jam menunjukkan pukul jam 5:30 lebih Sobat Horor ya. Makanya ini kan sudah mulai senja-senja sore-sore Sobat Horor ya. Nyi Roro Kidul ya, pesugihan Nyi Roro Kidul gitu. Sampai sekarang masih ada orang pesugihan gitu ya. Harusnya orang itu rajin-rajin ibadah, berusaha, bekerja keras ya, bukannya pesugihan ya. Aduh. Oke deh Sobat Horor, yuk saya akan jalan ke sana Sobat Horor ya. Let's go.
Oke, Sobat Horor, jadi saya sudah berada di sebuah warung atau lokasi yang diduga sebagai tempat untuk pesugihan Nyi Roro Kidul, Sobat Horor ya. Di sini tuh kalau kita lihat Sobat Horor ya, kalau dari samping-samping sini di bolong-bolong ya, ini tuh biasa aja ya, layaknya tempat-tempat biasa Sobat Horor ya. Cuma memang ketika saya lihat bawah Sobat Horor ya, pantes ketika saya masuk itu tercium bau melati. Saya kira gila ini melati banget, ini bener-bener horor banget gitu ya. Tapi ternyata ketika saya lihat ke bawah sini, tuh Sobat Horor, isinya melati semua, seperti memang setiap malam ada meditasi Sobat Horor ya. Nah takutnya ketika saya nginep di sini Sobat Horor ya, ketika saya nginep di sini takutnya bisa bertemu dengan mereka gitu loh. Cuma aku nggak tahu sih rutinitasnya itu, meditasinya itu berapa minggu sekali ya, atau mungkin berapa hari, seminggu berapa kali, saya kurang tahu. Cuma kalau kata warga sih ya, malam ini tuh aman deh mas, aman gitu katanya. Tuh terakhir itu beberapa hari yang lalu, saya kurang tahu. Soalnya sebenarnya saya itu kurang terlalu kepo ya, nggak terlalu tanya-tanya terlalu banyak, takutnya itu terlalu signifikan sekali sebetulnya, karena mereka nggak tahu kalau di sini tuh saya ini record sebetulnya sebenarnya gitu loh. Ini bagian luarnya sebetulnya. Jadi di depannya itu seperti ada sungai juga sebetulnya, sungai. Tapi di sini itu laut sebetulnya, langsung laut di depan ya, laut sebetulnya. Wow, ini tuh tempat lumayan sih. Auranya, panasnya itu kerasa banget, aura panasnya. Harusnya nggak panas dong sebetulnya ya, dengan dalam arti terbuka seperti ini kan harusnya nggak panas ya. Tapi ini tuh kok malah energinya kok panas sebetulnya yang saya rasakan sebetulnya. Maka dari itu kan aneh bin ajaib sebetulnya. Nah, bagaimana menurut Sobat Horor nih? Kalau Sobat Horor ditantang untuk menginap di sini satu malam, kalian berani apa enggak Sobat Horor ya? Jujur, Sobat Horor ya, yang saya takutkan adalah barangkali ada orang malam ini gitu kan ya, barangkali gitu. Cuma sih kalau kata warga bilangnya aman gitu kan, aman. Soalnya terakhir itu baru beberapa hari yang lalu. Jadi katanya juga jarang sih, orang juga jarang ada yang kesini katanya. Soalnya pintu akses masuk ke sini itu cuma satu jalan sebetulnya. Ya aku juga kurang tahu sih, barangkali ada lagi juga. Karena aku tuh kadang sebenarnya, ini jujur ya, kalau masyarakat ngomong sama apa gitu ya, kadang itu aku tuh percaya nggak percaya sebetulnya. Takutnya ya dia itu memberikan informasi yang kurang akurat atau gimana gitu kan. Ya jadi saya tuh percayanya hanya 70% lah. Cuma kalau ini tempat untuk pemuja Nyi Roro Kidul, saya lumayan percaya lah 80% sebetulnya, karena ada sekitar 4-5 orang saya tanya itu benar. Karena diantara lain ya, pohon-pohonan cuma ada satu gubuk apa satu ini warung ya, cuma di sini Sobat Horor ya. Dan memang di sini banyak melati ya, baunya ini melati banget Sobat Horor di sini. Dan energi lumayan panas ya, harusnya kan dingin ya, karena ada kayak celah-celah gini kan ya Sobat Horor ya. Nih ada kayak gini kan ya, harusnya kan udara kan sirkulasinya kan masuk, keluarnya cepet kan. Tapi di sini tuh panas gitu, aura panas gitu. Kayak kalau orang bilang itu saling bertabrakan satu sama lain gitu kan. Seru sih, ini bakal seru gitu kalau sampai bisa bertemu dengan Nyi Roro Kidul. Katanya sih ya gitu, ada orang yang kesini coba bersemedi ketemu Nyi Roro Kidul. Wih keren juga ya sebetulnya. Cuma itu katanya pernah ada korban, aku nggak tahu korbannya gimana gitu kan. Bilangnya sih korbannya nggak meninggal, cuma dilecehkan doang. Cuma kan itu kan yang saya tahu sebetulnya. Kalau yang nggak saya tahu, saya juga kurang tahu kan ya. Namanya orang korban, sampai ada yang bilang korban, bisa aja korban yang udah meninggal tapi dirahasiakan identitasnya gitu kan. Oke Sobat Horor, ikuti keseruan saya, jangan skip video ini, tonton sampai habis. Jangan lupa klik tombol like ya, like sebanyak-banyaknya, karena ketika kalian klik tombol like, kalian tonton videonya sampai habis, itu membantu saya dan membuat saya semangat dalam membuat video-video berikutnya. Oke, yuk lanjut aktivitas, let's go.
Rasa telur asin. Buanglah sampah pada tempatnya. Jadi sobat horor, kalau kalian tuh mungkin tanda tanya besar ya, kenapa saya itu selalu membuat hal yang aneh-aneh. Karena contoh masakan ini tuh nggak ada resep siapapun sobat horor ya, bukan resep dari chef siapa, enggak, ini resep dari saya sendiri. Saya yang mungkin pakai logika ya, jadi kuahnya kuah telur asin gitu kan ya, kayak creamy terus ada kayaknya enak gitu loh. Jadi aku kayak eksperimen percobaan ya, aku lampiaskan di solo camping ketika camping sebetulnya. Jadi makanya kenapa saya suka camping, karena saya suka masak sebetulnya. Let's go lah. Ini kalau misalkan enak saya bilang enak sebetulnya, kalau saya bilang enak nggak enak. Jadi kalau ketika enak kalian juga harus coba sebetulnya. Apakah ini enak gitu? Ini tuh kayak gulai ya, tapi ini pasti lebih hot. Ini terus paling enak apa, dicampur nasi putih. Nice, kayak nasi kari ya, tapi nggak tahu sih ini kayaknya masih rasanya lebih enak sih, karena jujur aku suka banget telur asin sebetulnya. Diginin loh, aduh enak banget semuanya. Oke, let's go makan dulu sebetulnya deh. Mantap. Oke sebetulnya makan dulu sebetulnya ya. Ternyata waktu itu cepat sekali berlalu sebetulnya ya. Ketika tadi saya sampai di sini itu jam menunjukkan pukul jam 6 ya. Ketika saya masak beres-beres semuanya, saya lihat situasi juga, karena nggak mungkin saya itu tidur di sebuah tempat yang nggak nyaman, nggak aman. Tadi saya juga sempat taburi garam karena kata orang di sini juga ada ular sebetulnya. Makanya kan saya juga takut juga gitu kan. Juga ada tokek sih, tadi ada tokek juga ya, banyak tokek juga. Cuma kalau tokek itu it's fine lah ya, masih aman lah. Cuma kalau ular, aduh. Oke sebetulnya makan dulu sebetulnya deh. Oh ya, kalian tepat jam berapa sekarang? Ini hampir jam 7:30 sebetulnya. Gila, cepet banget waktu itu emang. Oke, makan dulu sebetulnya. Makan sebetulnya nih, enak ya. Tapi bagi kalian yang suka telur asin, ini enak sih. Pokoknya kalau kalian suka telur asin, ini enak. Rekomen.
Jadi kayak creamy deh. Kita coba nih ayamnya ya. Let's go. Saya nggak salah denger apa ya? Kayak gitu terus sobat Dor. Kenapa ya? Saya itu fobia. Emang jujur ya, saya itu memang sebenarnya sebelum saya mempelajari kayak ilmu-ilmu tentang hal seperti ini, saya tuh takut dengan Nyi Roh Kidul, sangat takut. Maka dari itu saya selalu dimunculkan suara-suara seperti kuda, suara kerincing-kerincing, suara ketawa-ketawa wanita kalau di pantai selatan sobat Dor. Ada ya, saya tuh fobia hal seperti itu gitu loh dulu, tapi kalau sekarang saya takut nggak takut ya, takutnya apa ya, ya itu karena fobia tersebut ya. Sebenarnya saya udah nggak takut, udah dia datang ke sini malah bagus, bisa kerekam kamera, is good kan. Cuma ya gitu lah, kalau Nyi Roh Kidul datangnya bareng-bareng sama Nyi Blorong sama lain-lainnya ya gila, mati aku di sini sendirian. Jangan keroyokan lah kalau berani lah gitu loh maksudnya. Cuma otomatis nih sebetulnya ini ya, oke deh, bentar dulu. Ini udah saya makan, jadi ya makasih sebetulnya. Jadi gini, aku menjelasin, ini energi panas banget sebetulnya. Sampai sekarang panas banget, padahal sudah malam, jam menunjukkan jam 8 malam sebetulnya. Ini sudah harusnya itu aura apa dalam arti ya, angin malam dari laut ya sebetulnya. Itu harusnya itu kayak bikin dingin loh. Tapi ini yang saya rasakan di sini itu makin panas hawanya sobat Dor. Semakin malam semakin panas di titik ini gitu loh sobat Dor. Jadi saya tuh ngerasain seperti kayak energi saya bertabrakan, energi saya manusia dengan mereka di sini tuh bertabrakan. Walaupun mungkin ya luasnya sepetak ini, bisa aja ini artinya adalah rumah gaib sobat Dor ya. Bisa aja ya. Karena tempat ini digunakan untuk hal sesat, untuk hal yang aneh-aneh, bersembahyang, yang menyembah beliau dan lain-lain, sampai mungkin otomatis kalau menyembah ada korban. Itu pasti biasanya kalau udah ngomongin menyembah ya pasti ada sesuatu yang dikorbankan. Mungkin itu manusia, mungkin itu hewan, mungkin itu hal uang atau apapun itu. Karena toh ujung-ujungnya kalau ada hubungan pesugihan pasti itu nanti ada ujungnya mustika, pusaka dan lain-lainnya gitu ya. Jadi aura ini karena dibuat tempat-tempat yang hal seperti itu, jadi aura di sini tuh jadi panas sebetulnya. Panas banget tuh, gerah banget aku sebenarnya di sini. Pengen buka baju rasanya, cuma jangan buka baju lah. Ya. Sebetulnya ini kayak ada angin guys, tapi nggak kerasa gitu loh sebetulnya. Aneh di situ loh. Ada angin ya, kerasa gini kan di sini kayak ketiup angin. Tapi anginnya nggak sampai ke saya gitu loh. Saya ngerasa dia malah panas, sumpek gitu sebetulnya. Aneh di situ ya. Kalian pernah nggak ngerasain di rumah kalian, mungkin apa di tempat kalian, di kamar kalian, padahal harusnya cuaca tuh dingin di luar ya. Udah tambahin AC, tambahin kipas angin gitu ya misalkan ya, tapi ibaratnya masih panas sumpek. Nah itu jangan-jangan bisa aja di kamar kalian apa di ruangan tertentu ya, di rumah kalian itu ada energi negatif yang dalam arti di sana itu memiliki negatif yang cukup kuat sobat Dor ya. Jadi kalian harus waspada. Langkahnya apa ya, itu harus didoakan sobat Dor ya. Doa bareng-bareng satu keluarga, minta perlindungan sama Tuhan Yang Maha Esa, minta rumah tersebut agar dibersihkan dari segala hal gaib. Nah gitu ya, ini saling berbagi sobat Dor ya, sharing ya. Oke sobat Dor, saya akan coba bersih-bersih dulu ya, bersih-bersih dulu seperti biasa, cuci-cuci dulu ya biar enak dilihat. Dan saya akan ajak sobat Dor jalan-jalan muter-muter sini dulu sobat Dor ya, biar sobat Dor lihat sekelilingnya seperti apa. Oke,
Let's go. Oke, Sobat Horor, ini tadi ya saya udah habis cuci, saya habis bersih-bersih. Sekarang jam menunjukkan jam 8:30 malam, Sobat Horor ya. Nah, Sobat Horor, di sini saya akan coba keliling-keliling ya, Sobat Horor ya. Keliling-keliling sekitar-sekitar, Sobat Horor ya. Di sini Sobat Horor bisa lihat ada cicak ya, ada cicak. Ini sebenarnya dulunya itu adalah warung-warung kayak warung makan, Sobat Horor, warung-warung makan yang biasa. Kalau kalian misalkan ke pantai-pantai kan ada warung-warung buat makan, buat rokok, buat santai gitu kan ya. Sebenarnya digunakan untuk hal-hal yang positif gitu loh. Cuma mungkin ya karena ada suatu oknum, apa mungkin ada sesuatu ya hal-hal yang mungkin kayak terpengaruh apa atau terpengaruh ini itu, sehingga kalian tahu sendirilah kalau ada sesuatu yang menyesatkan itu kadang-kadang orang yang terpepet ya mungkin butuh uang, butuh kekayaan ya, otomatis mereka tuh jadi ikut alirannya, Sobat Horor gitu ya. Saya tuh juga sempat sama seperti ini dulu gitu loh, diajari ilmu Nyi Roro Kidul, ilmu Nyi Rantamsari, ilmu Prabu Siliwangi dan lain-lainnya. Sebenarnya boleh apa enggak ya kalau kita untuk melestarikan kebudayaan, kita menghargai mereka legenda dan lain-lainnya, boleh-boleh aja. Tapi kalau sudah sampai ke ranah menyembah, sampai sujud-sujud, hormat-hormat, akhirnya kita menduakan Tuhan Yang Maha Esa, itu jatuhnya musyrik, Sobat Horor ya. Maka dari itu saya itu bertobat, Sobat Horor ya. Saya bertobat, jadi sampai sekarang kalau misalkan ada yang minta saya untuk berteman dengan Nyi Roro Kidul lagi, mas saya nggak mau, Sobat Horor, karena saya mau bertobat kembali ke jalan yang benar ya. Takutnya saya mati masuk neraka gimana, Sobat Horor. Aduh, kalian kan nanti kan ibaratkan apa ya, inginnya meminta tapi kan saya merasakan, Sobat Horor ya, bahaya di situ. Nah, ini cuma gini doang, Sobat Horor. Untuk samping-sampingnya itu cuma gini-gini doang, Sobat Horor, nggak ada sesuatu yang wah banget. Cuma satu petak segini doang, Sobat Horor. Cuma dikelilingi seperti ini ya. Dikelilingi seperti gini, ada tumbuh-tumbuhan yang kayak gini, terus ini juga ada apa, tumbuhan-tumbuhannya gini, Sobat Horor ya. Dari sini nih langsung kalian lihat, ini langsung ke pantai, Sobat Horor ya. Nih langsung ke pantai lepas ya, dimana di sini adalah di pesisirnya, Sobat Horor ya. Nah begitu, Sobat Horor, jadi memang di sini tuh hawanya kalau ombak nggak terlalu itu tuh jauh, jadi hawanya nggak begitu tegang. Cuma memang ketika nanti sudah masuk ke area warung itu pasti jadi hawanya itu akan jadi campur aduk lagi, Sobat Horor ya, di sana itu. Entah nih ya, ketika saya di luar seperti ini ya, Sobat Horor ya, bukan di dalam warung itu, apa ya, Sobat Horor ya, saya itu benar-benar berbeda banget hawanya, Sobat Horor, berbeda banget. Dan saya merasakan memang seperti ada di dimensi kedua, Sobat Horor ya. Kalau di dalam warung di sana, Sobat Horor ya, itu saya merasakan seperti ada di sebuah ruangan yang benar-benar panas banget. Wis, hei, Sobat Horor, saya merasakan tadi ada yang jalan sini. Tapi biarin aja, Sobat Horor ya, biarkan saja ya. Jadi saya ada yang jalan, Sobat. Kalau di laut itu sebenarnya kita tuh nggak perlu harus heran, karena mereka itu adalah pusatnya di laut. Jadi kalau ada penampakan, suara kelinting-kelinting, bentar. Tadi ada suara di sini, Sobat Horor. Tadi ada suara kelinting-kelinting di sini nih, di atas ini, Sobat Horor ya. Nah kayak gini nih, ini yang saya paling nggak suka nih. Apa ya, sebenarnya saya nggak heran, yang tadi saya bilang, saya tuh nggak heran dengan suara-suara seperti ini, karena wajar kalau di laut selatan seperti ini. Cuma yang saya nggak suka adalah itu mengganggu sifatnya, Sobat Horor. Saya tuh kurang suka kalau hal seperti ini. Kalau memang mau keluar, mau kayak ada suara di dalam sini, Sobat Horor ya. Halo, Sobat, tadi kayak ada yang suara di dalam sini. Udah, biarin aja lah. Enggak, maksudnya tadi kalau memang mau keluar, mau muncul, ya muncul aja gitu loh, jangan cuma suara-suara. Tadi saya mendengar seperti suara kelinting-kelinting. Gila, itu kelinting-kelinting apa ya, Sobat Horor ya? Horor juga ya, Sobat Horor. Saya tuh bingung di sini sih, mau gimana intinya. Cuma nanti coba gini aja deh, saya akan pasang 2 kamera aja ya. Kamera pertama saya pasang di luar, Sobat Horor ya. Saya pasang di luar, saya taruh di luar sini, Sobat Horor. Nah, nanti kamera kedua saya akan taruh luar di sini, menghadap ke arah sini, Sobat Horor ya. Nanti di depan sini, Sobat Horor. Nah, di depan sini aja deh. Kamera kedua saya taruh sini. Kamera pertama nanti ada di dalam, Sobat Horor ya. Ya karena jujur di ruangan dalam ini juga memiliki energi yang
lebih gila dibanding di luar sebenarnya ya. Di sini semoga aja bisa ada penampakan ya. Soalnya barangkali sobat horor ya, ada sesuatu nih, barangkali ada orang jahat atau apa ya sobat horor ya. Karena saya nggak tahu nih apa yang akan terjadi malam ini ketika ada di sini sobat horor ya. Ini kan saya cuma mendapatkan informasi bahwa di sini adalah tempat pesugihan Nyi Roro Kidul. Cuma kan saya kurang tahu nih lebih dalamnya seperti apa ya sobat horor ya. Oke, saya akan tinggal kamera kedua saya di sini. Semoga ada sesuatu lah bisa tertangkap kamera di sini. Let's go. Oke, sobat horor, jadi saya sudah taruh kamera kedua saya di depan sini sobat horor ya. Jadi ya seperti yang kalian tahu, memang di mana-mana jin, iblis itu sebenarnya sama, nggak ada bedanya, sama-sama bisa menyesatkan. Makanya kadang walaupun ya ada yang namanya jin baik, jin jahat, jin positif, jin negatif, Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk berteman dengan jin. Karena pasti sebaik-baiknya jin itu pasti mereka tuh pasti mempunyai sifat ada yang menyesatkannya lah, bahasanya ada yang membelokkan lah ya, membelokkan lah bahasanya. Ibarat gini sobat horor ya, kalian tahu itu nggak sih Alsyad ya, Alsyad yang YouTuber apa sih itu, macan ya, soal macan itu kan. Sebaik-baiknya dia dengan hewan macan ya, akrab-akrabnya dengan macan, pasti di mana dia itu ada momen digigit macan tersebut ya, karena namanya sifat hewan buas itu pasti akan menerkam gitu loh bahasanya gitu. Walaupun memang ada nurutnya atau apa aja, pasti ada momen di mana hewan tersebut tuh mungkin lapar atau mungkin lagi bergairah atau mungkin apa ya. Itu sama seperti jin dan iblis gitu loh. Ada momen walaupun dia baik ya, ada jin baik ya, katanya suka menolong, suka apa, pasti ada momen di mana dia itu juga ada sifat-sifat untuk menerekamnya gitu loh. Makanya kita sebagai umat manusia yang diciptakan sempurna kodratnya sobat horor ya, melebihi setan dan jin-jin seperti itu, jangan sampai kita itu menyembah dia, takut kepada dia, berbuat hal yang aneh-aneh ya. Itu jangan sampai sebenarnya. Kita harusnya itu ya sebagai itu ya musuhin lah. Karena apa? Setan itu biasanya menyesatkan manusia dan membuat manusia itu jatuh ke dalam dosa ya. Makanya kita ya bukan dimusuhin ya, biarin aja, bodo amat sebenarnya. Cuma jujur, aku pribadi walaupun aku bodo amat dengan setan, tapi aku suka cerita-ceritanya nih sebenarnya, sejarahnya, kenapa ini tempat bisa angker. Ini kalau saya pribadi ya, makanya saya kan kelainan sebenarnya. Saya kan genetiknya kelainan ya. Kalau nggak kelainan saya ngapain di sini sebenarnya? Saya mungkin di rumah ya, saya ASEAN, saya main Mobile Legend. Karena saya punya genetik keanehan, makanya saya ada di sini sobat horor ya. Saya tidur di sini, tidur di tempat yang menurut kalian tuh nggak lazim sobat horor ya. Emang nggak lazim, tempat-tempat ini nggak lazim, cuma dibekali ini alas ya. Nggak tahu, bisa aja ada hewan-hewan apa. Cuma saya pernah sobat horor tidur terus tiba-tiba kayak ada yang jarang sini apa, cecak, pernah. Terus habis itu kayak ada yang masuk ke baju apa ya, ini apa, kecoa, pernah sobat horor. Jadi bukan suatu keheranan lagi kalau hal seperti ini gitu ya. Sudah biasa. Ini kan sharing-sharing sobat horor ya. Kalian mau skip terserah, kalian mau nonton ya saya berterima kasih. Karena saya ngeliat dari analitik YouTube saya, dari 50 menit saya upload di YouTube itu yang nonton itu rata-rata durasi tonton cuma 15-20 menit. Rata-rata durasi tonton. Nah, jadi berarti kan artinya kan biarin iklan lewat dulu sebetulnya. Tadi udah ada suara kelincing, sekarang suara tokek ya. Oh tadi ada suara kuda, aku lihat dengar suara gitu waktu lagi makan. Oke, selama saya di sini saya mendengar suara kuda, suara kelincing, suara tokek ya sering ya. Jadi gitu sobat horor ya. Jadi tolonglah kalian, kalau kalian suka dengan video ini, kalian support saya, tolong tonton videonya sampai habis kalau bisa sobat horor ya. Karena saya akan selalu di setiap videonya ada edukasi, ada ya penjelasan tentang hal goib yang mungkin kalian nggak tahu, saya akan kasih tahu sebetulnya. Mungkin juga di menit berapa ada penampakan yang saya nggak tahu, kalian tahu sebetulnya. Karena itu sering banget tuh. Kak di menit ini loh kak, perhatikan ada kuntilanak gitu ya. Itu sering banget sebetulnya. Karena kan saya kan nggak terlalu fokus banget nih kayak gini-gini ya. Nggak mungkin saya bisa ada penampakan kayak gini dengan jelas nih. Kalau gini mah nggak ada sebetulnya. Tapi kadang-kadang kalian yang bisa melihat dengan jelas gitu ya sebetulnya. Oke, saya akan coba untuk memejamkan mata karena sekarang jam menunjukkan hampir jam 9 malam. Semoga dengan adanya kamera kedua saya di luar bisa membantu saya untuk menangkap penampakan yang ada di sini atau menangkap energi negatif yang ada di sini. Oke, saya pejamkan mata dulu sebenarnya. Jujur aku agak lumayan ngantuk sebenarnya. Cuma ini emang model nekat sih sebenarnya. Aduh, guys.
Jadi sobat horor, di sini tadi itu saya nggak tahu di kamera kedua saya di depan itu, saya mau coba ambil dulu nanti ya, itu merekam apa. Tapi tadi saya tuh mendengar seperti suara sinden. Itu yang tadi saya kebangun terakhir. Tapi saya tuh kebangun, awalnya tuh saya kebangun dulu tuh seperti suara kerincing kuda juga, kayak campur aduk sobat horor ya. Dan itu membuat saya itu ngerasa langsung kayak bangun juga. Tapi saya tuh juga sekilas dengar seperti suara ada yang manggil wanita gitu loh, kayak lagi manggil gitu, kayak hey gitu tuh. Dia saya dengar di sini sobat horor ya. Maka dari itu nih saya mau coba eksperimen, matiin ini dulu sobat horor ya, matiin lampu. Saya mau coba apakah ada suara apa di sini sobat horor ya. Saya akan coba nih. Oke sobat horor, saya akan coba hening dulu sebentar sobat horor ya, dan kalian rasakan energi apa yang ada di sini sobat horor ya. Oke sobat horor, jadi di tempat ini tadi aku udah coba berusaha untuk tanpa suara, dan saya hanya modal lilin doang, cahaya api, dan langsung suara-suara mulai bermunculan, dan jujur aku merinding banget sobat horor ya. Dan tadi ketika saya ngeliat bulan, ini bulan purnama benar-benar sempurna banget ya. Kalau kata orang Jawa dulu, kalau bulan sempurna banget itu seakan-akan apa? Dunia goib dengan dunia manusia itu hanya bedanya itu setipis satu helai rambut sobat horor. Tapi oke, oke lah, maksudnya oke lah, saya udah cukup ya. Tadi ada suara-suara. Kalau untuk penampakan kalian tahu sendiri, kalau susah sobat horor ya, susah gampang. Oke, saya akan coba untuk pejamkan mata lagi, dan semoga saya bisa sampai besok pagi sobat horor ya. Let's go.